semuanya, ketemu lagi ya. Ini episode mengenai obor seri mountain bike yang 29er, yang khususnya yang 29 ya. Kita tahu sendiri kalau misalnya kita ini lagi ber-MTB-an itu kadang banyak situasi yang kita ini hadapi sangat tidak terduga, begitu loh ya. Sehingga sering kita berada di satu situasi di mana kita sudah berada di tengah-tengah rute, tapi kok begini, begitu loh ya. Kok sepertinya tiba-tiba begini, misalnya kemarin habis hujan deras gitu, wah ya Anda tahu sendiri bagaimana tiba-tiba jalanan itu menjadi sangat berlumpur, beletokan ndak karu-karuan begitu ya. Atau setelah lama ndak pernah mengunjungi tempat itu, tiba-tiba tempat itu menjadi tanahnya keras sekali karena musim panas ya, keras sekali sehingga pecah-pecah gitu ya, pecah-pecah sehingga Anda bisa kelihatan sampai dalamnya itu ada kayak bolongan-bolongan membahayakan gitu. Jadi ban itu bisa masuk ke pelowok di antara tengah-tengah bolongannya itu. Ya itu hal-hal semua yang kita nggak duga, yang nggak terduga. Tapi sebelum kita maju mengenai seri obor ini ya, ada beberapa faktor juga yang perlu kita jelasin ya, yaitu kalau Anda membeli ban MTB atau ban apapun ya, pasti faktor ini penting ya untuk Anda, membantu Anda memutuskan apakah ini yang tepat gitu. Ya, satu itu pasti harga ya. Karena harga itu di zaman-zaman seperti ini yang sangat kompetitif ya. Banyak merek, banyak tipe, banyak bahkan beda merek sama tipe begitu. Dan harganya pun sangat kompetitif. Misalnya tipe A harganya 400, tipe B bisa harganya 390. Tipe C, merek C bisa 380. Merek D bisa 350 dan sebagainya. Nah, terus pemilihannya gimana? Nah, itu kan semua tergantung kebijaksanaan Anda ya. Makanya harga pasti sangat juga menentukan ya. Nomor satu itu harga. Jadi berapa yang Anda harus keluarkan, yang mau Anda keluarkan, yang Anda bersedia keluarkan untuk sebuah ban. Ya, karena ban itu investasi. Jadi patokannya berapa? Oke, saya mau keluar satu pasang ban itu ya 800 ribu lah untuk depan belakang. Ya sudah, kemudian Anda carilah di pasaran yang sesuai itu. Kalau misalnya ada ban yang ini banyak bagus sekali, harganya 500. Nah, itu kan sudah enggak sesuai, sudah keluar dari yang tadi Anda tentukan ya. Jadi harga ini sangat rancu ya. Jadi bisa, bahkan Anda kadang bisa menemukan aku mau sudah membudget 400, tiba-tiba itu ada 250. Wah, ya ini sudah ngawur, karena jangan-jangan Anda jatuh ke sesuatu yang memang enggak semestinya ya. Itu harga. Berikutnya adalah TPI, treads per inch.
TPI ini memang tidak bisa bohong karena TPI itu production dari produksi ya. Semakin tinggi TPI-nya, semakin tinggi itu ya helai benang yang dipakainya itu benang-benang berapa TPI itu ya. Tentunya akan semakin mahal. Tapi apakah misalnya Anda butuh TPI ban-ban yang TPI-nya tinggi itu? Anda tidak membutuhkan itu semua. Ya. TPI tinggi itu memang ringan. Tapi minusnya yaitu gampang bocor, gampang trepes, ya gampang aus dan harganya mahal. Itu sudah pasti. Sebaliknya yang TPI yang rendah pasti lebih berat, tapi lebih awet, tahan geledakan, udah sangat tahan bocor dan sebagainya. Cuman perjalanan Anda akan sedikit berat, gitu. Ya. Dan TPI rendah pasti hemat ekonomis. Jadi timbang-timbanglah antara harga dan TPI. Berapa sih setinggi apa sih TPI? Kalau Anda misalnya lihat di pasaran ya, TPI tertinggi 300 TPI. Itu miliknya road bike yang untuk racing ya, performance racing dan sebagainya ya. Berapa itu? 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000 dan sebagainya. Kalau MTB apakah butuh TPI setinggi 300? Saya rasa enggak, karena kalau TPI-nya 300 kena kerikil sedikit sobek, kena dikit tajam pecah dan sebagainya itu ya. Jadi MTB itu sebetulnya MTB itu lebih banyak keperlindungannya daripada ke TPI-nya harusnya itu. Jadi lebih aman kalau misalnya Anda bisa jalan tanpa harus diganggu dengan ban Anda bocor. Daripada cepat berapa sih ya. Kayak misalnya Anda jalan di lumpur-lumpur itu apa ya? Iya kan, nah ya situ. Ya, terus juga tentukan. Kalau Anda bisa, tentukan. Kalau Anda selalu ingat lewat di jalan seperti itu, seperti apa, tentukan. Misalnya, oh jalan itu selalu basah. Oh, pasti kan wet, ya kan. Oh jalan itu selalu kering terus dan pecah-pecah karena tidak ada pohon-pohon. Nah, itu. Oh, daerah situ memang daerah berpasir, misalnya kayak apa? Lumajang gitu loh. Ya, tambang pasir seperti itu Lumajang. Ya, jadi tanahnya itu hard pack. Padat sekali, tapi pasir lembut. Nah, seperti apa? Misalnya Bromo. Saya belum pernah ke sana, tapi saya kepingin sekali. Ya. Itu. Terus apa lagi? Soft pack misalnya, hard pack, soft pack. Soft pack itu tanahnya gembur-gembur ya. Tanahnya itu empuk sekali dan gembur gitu. Jadi ban itu waktu masuk sehingga Anda harus butuh bahwa ban itu jangan sampai tanahnya itu jangan sampai lengket di ban begitu. Ya. Kalaupun lengket harus bisa waktu Anda jalan bannya itu lumpurnya itu merotol semua seiring dengan putarannya ban itu. Ya, aspal, ya semi aspal, tapi aspalnya rusak-rusak. Nah, itu lain lagi juga. Ya, ketahuilah, pelajarilah dulu. Kalau Anda tidak tahu, ya ada ban lagi yang untuk itu misalnya. Ya sudah, kalau nggak tahu ya ambil ban yang umum aja. Ya, yang karakternya umum, artinya untuk for all. Ya. Terus yaitu tentukan juga ban itu Anda butuh yang seberapa sih? Yaitu sama dengan yang tipe jalannya itu kayak apa ya? Tipe parkurnya itu, tipe tirennya itu. Ya tentunya tipe tiren itu
ban itu akan membuat knopnya itu seberapa begitu ya. Apakah ban itu mempunyai karakter knopnya itu jarang-jarang tapi besar-besar. Oh, itu untuk apa? Atau ban itu gundul di tengah tapi pinggir-pinggir kiri kanannya itu ada knop kecil-kecil gitu. Nah, itu untuk apa? Semi slick, semi knob ya. Atau knobi tapi rapat-rapat ya. Rapat sekali knopnya itu dan bentuknya itu tajam ke depan. Nah, itu untuk apa? Oke. Ya, tak terasa 10 menit sudahan untuk menjelaskan maksudnya ban, faktor-faktor yang Anda harus mengerti dulu sebelum Anda membeli ban ya. Nah, ini sekarang kita ke opornya. Kalau Anda nggak oke lah, nggak ambil pusing deh. Saya nggak ambil pusing, saya juga pesepeda yang istilahnya weekend aja kok. Ya, weekend. Yang penting saya jalan-jalan dan sekedar tahu misalnya rutenya itu seperti apa. Ya. Nggak masalah, aku bisa pakai ban apapun dah. Kalau misalnya saya nggak mampu, ya saya tuntun. Nggak masalah kok. Dan daripada saya jatuh, daripada saya kepleset, ya saya turun dari sepeda aja saya tuntun, nggak masalah. Nah, kalau misalnya Anda seperti itu ya ambil aja ini Billy Good ini ya. Opor Billy Good. Sepertinya opor Billy Good ini paling cocok karena paling umum, sudah paling umum XC. Trail juga bisa kalau misalnya Anda memang berani ya, atau cuek lah. Toh aku ya ndak untuk balapan kok. Trail pun ya saya nggak akan banter-banter. Misalnya downhill pun ya gimana ya. Tapi jangan coba-coba ya, kalau misalnya Anda belum skill levelnya, jangan downhillan, celaka nanti ya. Jadi Billy Goat ini ya untuk XC cepat sekali karena tipe knopnya itu rapat-rapat ya, rapat-rapat ya, masih bisa lumpur juga masih bisa terlempar keluar kalau ya, karena tipe knopnya itu Anda seperti itu ya. Bisa hardpack, bisa softpack, enggak masalah. Billy Good ini oke ya, dan jangan khawatir misalnya ini memang Anda mau cepat pun sebenarnya bisa ya. Tapi ingat ini untuk entry level ya Billy Good ya. Oke. Nah, kalau misalnya Anda sudah advance misalnya atau sudah kepingin geber-geberan ya, baru ini Rapid Ray, Captain Ray. Rapid Ray, Captain Ray ini memang hadir untuk bisa dikombinasi ya, terserah mau Rapid Ray yang di depan atau Rapid Ray yang di belakang atau Captain Ray yang di depan atau di belakang, itu tergantung bagaimana Anda steeringnya itu, nyamannya itu gimana. Apakah Anda ini kepingin lebih ke traction ya atau ke speed ya, traction atau speed. Ya, kalau Anda butuh traction di belakang misalnya ya itu Captain Ray itu yang bisa untuk di belakang, karena Captain Ray dan Rapid Ray ini memang untuk racing ya. Oke. Jadi Captain Ray ini memang dibuat untuk di bagian belakang ya. This combination make Captain Ray the right rear tire ya, untuk bagian belakang. Karena knobinya ya juga lurus-lurus begitu. Maksudnya lurus kiri kanan ya. Jadi memberikan Anda traction yang lebih terhadap misalnya jalanan berlumpur gitu ya. Jadi lumpurnya itu langsung kena knobnya serot begitu. Sebaliknya yang di depan Anda pakai Rapid Ray karena knobnya itu tajam menghadap ke depan begini kayak panah begitu ya, sehingga memberikan Anda ya seperti Anda ini cepat sekali untuk memutar ya, kayak apa ya,
seperti gigi gitu loh, ya seperti yang diturunin shark's teeth, ya. Dan kedua Rapid Ray Captain Ray ini memang dibuat untuk race, ya, lebih ke untuk race. Berikutnya adalah Lycan. Nah, Lycan ini sudah daerahnya lain lagi, ya, mungkin XC Trail atau yang lebih up and down, ya, jadi gede, ya. Saya pernah memakai itu seperti sepeda kemarin itu, yang full suspension, banyak gede gemuk, ya. Kalau di jalan raya itu enggak bisa banter memangnya. Sebanter apapun kaki Anda ingin ngenjot, malah nanti pedot kaki Anda, jadi Anda ikuti aja. Dan suaranya itu wur wur wur. Ya ini Lycan, ya. Jadi dilihat dari knopnya aja sudah Anda tahu, wah ini memang untuk terrain yang blusuk-blusuk nggak karu-karuan, entah di mana, up and down, jam up and down dan sebagainya. Ya, Lycan ini. Karena itu grippy sekali, grippy knob, ya. Corneringnya ya juga. Ya pokoknya terjamin lah. Anda akan terjamin kalau misalnya untuk Lycan ini. Tractionnya, terutama untuk tractionnya itu jaminan, ya, jaminan traction. Terus yang terakhir ini Mike Bear. Wah, ini Mike Bear ini sudah yang untuk sepeda yang gede, maksudnya besar itu, ya. Hardcore off-road, ya istilahnya. Di mana Anda akan libas jalanan yang walaupun Anda tidak terduga-duga pun libas. Hardpack, softpack, libas, ya. Lumpur pun basah, kering misalnya libas. Ya, berpasir pun Anda bisa. Ya, ya itu. Mike Bear. Cuman ya jangan harap ini banter, ya. Jangan harap, kecuali Anda memang kakinya kuat sekali. Tapi walaupun kuat, Anda tidak akan pakai Mike Bear. Anda pasti akan pakai Captain Ray dan Rapid Ray, lebih dari cukup. Ya. Overall, ya semua obor itu 60 dpi ya yang harus Anda perhatikan. Bukan 120 dpi. Kalau 120 dpi pasti harganya tembus 2 kali lipatnya. Ya. Per biji bisa 800. Kalau 120 dpi, 180 dpi. Ini 60 dpi, makanya agak ekonomis ya, 400 begitu. Jadi intinya obor untuk yang seri MTB 29er itu adanya hanya yang 60 dpi. Ya. Sehingga memberikan Anda hemat, lasting, tahan lama, durabilitasnya, ya. Dan yang penting Anda masih bisa enjoy cycling, enjoy MTB-an, nyaman, aman, hemat. Ya. Jadi begitulah tentang obor, ya. Pengalaman saya ada juga, saya sudah membuat videonya tentang itu Rapid Ray Captain Ray, ya. Bahwa ban-ban ini jangan sekali-kali Anda gunakan di aspal. Ya, jangan sekali-sekali gunakan di aspal. Bukan berarti tidak boleh. Jangan misalnya berharap bahwa kalau Anda di aspal terus berharap banter dengan 60 dpi itu udah. Ya. Ya. Banter sih oke, terserah kaki Anda nggak apa-apa, tapi kaki Anda pasti akan jenuh. Aduh, aku kok kepayahan kayak nggak tutuk-tutuk. Nah, itu saya suka sekali dengan kata-kata tutuk-tutuk ini, karena itu saat inilah yang saya enjoy sepedaan tutuk-tutuk ini dengan MTB XC. Oke, begitulah
Saya harap Anda suka episode penjelasan saya ini mengenai obor ya, dan Anda makin satu hal, karena obor ini memang bisa dikatakan murah sekali ya. Kalau misalnya Anda memang kepingin, saya kan sudah pernah membuat itu ya, short ya, di mana satu sepeda itu bisa Anda jadikan multi sepeda loh. Feel-nya itu kayak feel multi sepeda. Jadi Anda bisa lipas ini, lipas itu, lipas ini, lipas itu, hanya dengan menambah koleksi ban luar gitu. Jadi nggak ada salahnya misalnya ada McBear beli sepasang, Lycan beli sepasang, Captain Ray Rapid Ray sepasang, ya terus Billy Good sepasang. Ada coba satu persatu. Toh murah harganya, ya. Jadi misalnya, wah, Anda bisa mengetahui karakter ban masing-masing ini, dan Anda bisa terabas semua jalanan, semua rute, semua, ya itu semuanya. Oke, sekian, terima kasih ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.